5 langkah strategis yang ada di BUMN untuk 2020 sampai 2024. Yaitu 1, bahwa suka tidak suka BUMN sendiri harus membalance yang namanya bisnis dan juga public service. Itu realita. Itulah keunikan BUMN sendiri. Yang kedua, dengan era disrupsi atau perubahan industri yang terjadi, transformasi daripada perusahaan-perusahaan BUMN ini harus juga siap. Tidak bisa business as usual. Karena ini era disrupsi yang terjadi. Pertanyaannya, apakah yang namanya bank masih eksis di 20 tahun yang akan datang? Telekomunikasi yang tadinya voice data, apakah data akan masih ada? Atau berubah lagi, data semua jadi free? Tentu di BUMN lainnya juga hal yang sama. Karena itu, inovasi daripada bisnis model ini yang kita akan juga perbaiki di masing-masing BUMN. Yang tidak lain juga saya harapkan salah satunya kembali ke core bisnisnya. Harus menjadi expertnya di bisnisnya itu. Jangan, mohon maaf, kayak pengusaha awal. Palu gada. Palu mau gua ada. Justru harus balik ke core bisnisnya. Karena footprintnya. Karena kekuatan keuangannya. Karena dukungan dari pemerintahnya. Harus juga menjadi create expertise itu. Dan tentu tetap membangun yang namanya ekosistem yang sehat. Sinergi yang sehat dengan pihak-pihak yang memang dibutuhkan dalam membangun ekosistem itu. Baik swasta, baik pemerintah daerah, ataupun desa, ataupun strategic partner. Yang ketiga, tentu teknologi. Suka tidak suka, kita sekarang sudah harus bermain teknologi. Banyak sekali sekarang penemuan-penemuan yang harus diimplementasikan, dan jangan sampai BUMN yang sudah punya kekuatan itu justru terlena. Sekarang ada yang namanya electric battery, yang terjadi perubahan yang luar biasa di industri mobil. Padahal kita salah satu produser nikelnya. Apakah kita tidak mau menjadi salah satu produser elektrik battery itu? Toh di BUMN banyak. Ada di industri strategisnya yang bisa mempelajari terus inovasi ini. Ada di miningnya. Bahkan nanti kalau servis daripada marketnya, kita ada PLN-nya, ada listriknya. Kita ada pom bensin yang bisa dirubah. Nggak usah buat mobilnya. Sama juga di industri batu bara, ada yang namanya gasification. Yang merubah batu bara itu menjadi kebutuhan lain. Yang keempat, semua yang di-spend harus ada multi-back-nya. Apakah uang, apakah servis kepada masyarakatnya. Tidak bisa, ya mohon maaf, misalnya seperti dulu-dulu asal PMN aja. Yang banyak sekali akhirnya proyek mangkrak. Saya yakin teman-teman di BUMN dan tentu dengan pengawasan publik yang sangat terbuka, kita tidak mau menjadi bagian oknum yang di kemudian hari dipersalahkan. Dan poin nomor 5. Kenapa saya tekan nomornya? Gaji di BUMN tidak kalah dengan swasta. Jadi penting sekali kita mengupgrade soft skill kita. Bukan menyalahkan, oh gajinya gede, nggak bisa ngapa-ngapain. Bukan, tapi kita mesti upgrade soft skill kita. Ini yang namanya kita harus terus benchmarking. Apakah Pertamina dengan leading daripada industrinya sudah belum benchmarking secara human capitalnya kepada Total, Chevron, dan lain-lainnya?
Atau kita happy dengan business as usual di Pertamina. Nah, hal-hal ini 5 yang kita akan terapkan ke depan. Dan saya yakini berlaku untuk siapapun menterinya. Karena kita tidak mau menjadi bagian tadi. Ya, karena saya jadi menteri hari ini, tidak memikirkan menteri yang masa datang. Kalau bisa menteri yang masa datang gagal. Nggak mau. Terima kasih juga, ini tentu hasil kerja menteri-menteri sebelumnya juga. Di mana profitnya bisa seperti ini, nilai asetnya juga sangat besar, ya. Yang saya ingin pastikan dari fondasi ini kita punya impact yang lebih besar lagi.